Baik, kalau itu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi wa rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islam dina. Wa bil islami dina. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhama malaikatil muqarrabin. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita latihan dulu. Belajar mengingat yang sudah kita pelajari ya. Assalamualaikum Ustaz, maaf terlambat Ustaz. Salam. Baru mulai. belum terlambat. Baru mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada penggalan ayat may yashfa' syafa'atan hasanatan dan seterusnya. Nomor 1 kira-kira apa? Man itu isim, fi'il atau hal? Fi'il. Ayo man. Man itu Isim. adalah isim. Isim. Man itu apa artinya? Dengan. Man itu bisa Dengan. orang yang, Orangnya bisa apanya? barang siapa, bisa siapa. Jadi man itu bisa ada beberapa fungsi ya di dalam bahasa Arab itu nanti. Bisa dia sebagai kata tanya, pertanyaan, siapa? Ketika siapa dia, misalkan seperti itu, maka man bisa digunakan sebagai pertanyaan. Man juga bisa digunakan pada kalimat yang mempunyai sebab akibat atau kalimat kausal, barang siapa. Nah, gitu ya. Tapi ada juga man itu digunakan sebagai apa ya, semacam konektor ya antar kalimat. Seperti who dalam bahasa Inggris yang bisa bukan sebagai kata pertanyaan tapi sebagai macam penyambung antar kalimat. Jadi, nah, dalam ayat ini man yashfa, kalau man diikuti fi'il mudhari terus belakangnya itu fi'il mudhari'nya itu mati, sukun, maka di situ man artinya barang siapa. Nah, karena barang siapa, maka kalimatnya itu adalah kalimat yang mempunyai sebab dan akibat. Namun, apapun makna man itu, mau dia artinya siapa, barang siapa, atau orang yang, atau sebagai pertanyaan, man, semuanya itu jenisnya adalah isim. Ya, apapun man itu artinya, maka semuanya berjenis, jenis katanya adalah isim. Bukan fi'il, bukan pula hal. Pak Ustadz nanya dong, kalau Ya. min artinya apa Pak? Kalau min dari. Dari. Kalau min artinya dari, dia harf jar. Ya. Ya. Kalau min itu dari, tapi kalau man itu isim. Oke. Ya. Kecuali kalau man itu, diikuti oleh ilah.
Kalau man diikuti oleh ilah, kita tahu seperti kata-kata yang lain, kalau diikuti ilah, maka man itu akan bermakna tidak. Ketika man bermakna tidak, maka man itu adalah harf. Oh. Ya, jadi itu pengecualian. Di antara sekian banyak arti dari man, itu yang berbeda itu kalau di sesudahnya ada ilah. Oke. Di mana kalau sudah ada ilah, maka man itu artinya tidak. Ketika man artinya tidak, maka jenisnya adalah harf. Contoh pada ayat kursi. Di situ ada kata man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Illa Illa Nah, biizni. ada ilah kan? Ya illa Ya. biizni. Nah, disitulah karena ada ilah di belakangnya, maka man itu bisa bermakna tidak. Ketika man bermakna tidak, maka man itu adalah harf, bukan isim. Nah, gitu ya. Ya. Jadi ketika man bermakna tidak, maka dia adalah harf. Tapi di luar ilah, di luar kalau ada ilah, apakah man itu artinya barang siapa? Mau man itu artinya orang yang, mau man itu artinya apalagi tadi? Siapa untuk pertanyaan? Maka semuanya adalah isim jenisnya. Ya, oke. Jadi nomor 1 adalah isim. Isim. Iya. Yang kedua, yashfa. Yashfa itu fi'il atau isim atau harf? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Tanda mudhari'nya mana? Yashfa. Iya. Ya. Baik. Sekarang syafa'atan isim fi'il atau harf? Isim. Isim. Oke, tanda isimnya apa? Tanwin. 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 Baik. Nomor 4, hasanatan isim fi'il atau harf? Isim. Isim. Apa ciri isimnya? Tanwin. Oke, tanwin juga. Kemudian berikutnya nomor 5, yakun. Isim fi'il atau harf? Fi'il. Fi'il. Oke, fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari, kan ada ya-nya. Baik. Kemudian nomor 6, la, lahu. La pada lahu. Nomor 6, isim fi'il atau Harf. Oke, harf ya. Kemudian nomor 7, hu. Isim fi'il Isim. atau harf? Isim. 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 Kenapa hu itu isim? Kata ganti. Kata ganti. Harf. Kata ganti, Neng Ambi. Apa Aku tadi? hanya ingat rumusnya. Kalau habis harf pasti depannya belakangnya isim gitu ya. Ya, tapi tidak asal harf ya. Tapi harus harf jar. Kalau Harf jar. yang Oke. kalau harf itu banyak. Ada harf athof ya. Harf athof itu kata sambung. Seperti Iya. wah, seperti ini nih wah. Kata sambung. Sesudahnya bebas, bisa isim, bisa harf, bahkan bisa fi'il. Tapi kalau harf jar itu pasti isim sesudahnya. Oke. Nah, gitu. Jadi harf jar itu punya kekhasan tersendiri ya dibandingkan harf yang lain. Baik, sekarang nomor 8, nasibun. Nasibun isim fi'il atau harf? Isim. Isim. Oke, kenapa nasibun isim? Tanwin. Tanwin. Oke, tanwin. Sekarang min. Nah, ini min. Harf Beda jar. harf jar ya. Harf jar. Beda dengan man. Sekarang min tadi yang ditanyakan tadi min. Iya. Min. Kalau man tadi apa, Pak Ustaz? Kalau man itu Isim. Siapa? Isim. Nah, jadi nggak usah peduli maknanya apa man itu. Karena Pokoknya man man isim aja. ya, man itu paling tidak ada 3 makna ya. Ada 3 makna yang sama. Dia jenisnya isim semua, bisa artinya barang siapa pada kalimat kausal, kalimat yang mengandung sebab akibat. Bisa juga artinya orang yang, seperti who dalam kalimat berita. Kemudian bisa juga artinya siapa sebagai pertanyaan, question. Nah, sebagai pertanyaan. Itu semuanya isim. Kecuali man yang di belakangnya ada ilah. Iya. Ya. Ketika man yang di belakangnya ada ilah, maka man itu bisa bermakna tidak. Tidak. Nah, ketika bermakna tidak, maka man itu adalah harf, bukan lagi isim. Hanya itu ya kalau ada ilah. Tapi kalau tidak ada ilah, maka semuanya isim. Mau maknanya barang siapa, mau artinya siapa sebagai pertanyaan, atau hanya orang yang pada kalimat berita biasa, maka semuanya adalah isim. Ya, tapi kalau min itu sudah pasti harf jar. Kemudian nomor 10, ha. Apa ha?
Isim. Isim. Sip. Oke, kenapa ha itu isim? Kata ganti. Kata ganti. Kata ganti. Baik. Kemudian berikutnya nomor 11. Wah, Dan Harf. harf. Oke. Harf, tapi bukan harf jar ya. Ya. Ini bukan harf jar. Kata Dia sambung. kata sambung. Kalau harf jar itu identik dengan kata depan. Ya. Ya, tapi kalau ini bukan kata depan, tapi kata Ya. sambung. Dan, nah kalau kata sambung ini dia bisa diikuti oleh apapun. Dia fleksibel. Bisa menyambungkan fiil, bisa menyambungkan harf, bisa menyambungkan isim. Jadi tidak terfokus hanya pada isim saja. Kemudian nomor 12, man yang berikutnya. Sama ya berarti. Isim. Sama Isim. 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 Yashfa'. Fi'il. Fi'il. Mudhari. Oke, syafa'atan. Sama Isim. kayak tadi. Isim. Nah, sekarang sayyi'atan. Isim. 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 Oke, yakun. Fi'il. 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 Oke, Mudhari. kemudian fi'il mudhari nomor 17 setelahnya. Harf. Harf. Kemudian hu 18. Isim. Isim. Sim, kiflun nomor 19. Isim. Isim. Oke, cirinya apa? Kiflun isim. Tanwin. 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 Kemudian nomor 20 min. Harf jar. Harf. Kemudian nomor 21. Isim. 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 Oke, sudah. Sekarang kita Pak bikin Ustadz, kalau kama apa? Isim kama. apa? Kalau K-nya harf. Oh, Ya. harf. Kan kama ada dua kata. Kan seperti gitu. Ya, seperti itu kata harf jar. Jadi kama itu dua kata ya? Ka Dua sama kata. ma. K sama ma. Oh, Seperti, jadi kan artinya kan seperti, tapi sebetulnya ka tuh apa? Kalau ka. kan maknanya yang kurang. Jadi kalau kama itu terdiri dari dua kata. K artinya seperti, ma artinya apa yang. Oh, seperti Seperti apa apa ya? ya? Nah, gitu. Atau seperti sesuatu. Maka seringkali Jadi kama. seperti aja. Lebih tepatnya sebagaimana. Sebagaimana? Bagaimana? Kama, ya kama itu biasanya seperti apa yang disingkat menjadi sebagaimana. Ya, jadi apa itu? Saya lagi sering kama-kama. Kalau seperti saja, K saja sudah seperti, Bu. Oh, jadi Nah, ka seperti, ma contoh. apa yang, kama sebagaimana. Ya, betul. Nah, seperti di Kayak at-tahiyat aja ditahiyatkan. At-tahiyyatu Barik ala Muhammad kan. Oh ya, Kama, betul. gitu. Kama sholaita, sebagaimana engkau telah bersolawat gitu. Jadi lebih tepatnya ke sebagaimana. Kamu robayani sogiro. Nah, betul. Iya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua telah mengasuhku di waktu kecil. Nah, gitu. Sebagaimana. dua kata itu aslinya, bukan satu kata. Oh, bukan. Oke, siap. Nah, sekarang kita bikin makna. Oh, kita kemarin sudah belajar i'rab belum? Sudah, Ustaz. Nah, Saya nyimak aja ya, soalnya belum paham. nggak apa-apa. Iya. Silakan. Makanya sambil nyimak. Justru kalau belum paham itu harus banyak bersuara. Oh gitu ya? Iya, karena nanti nggak tahu nih yang paham yang mana, yang belum yang mana kan. Yang hadir tiap hari dia belum tentu paham ya, Ustaz. Iya, sebenarnya saya juga belum paham-paham banget tuh. Jangan gitu, Ustaz. Iya. Oke. Ya sok paham aja gitu. Jadi Sok gini. paham. Jadi gini, silakan kalau ini silakan sering bertanya kalau kalau belum tahu atau belum paham atau belum pernah dengar gitu ya. Silakan. Karena nanti dengan seperti itu malah justru saya tahu bagian yang mana yang masih lubang, yang perlu ditambal gitu ya. Oke. Kita kemarin belajar. Jadi frame yang ini layar ini itu lebih enak kalau digabungkan dengan i'rab. Oke ya. Sekarang gini. I'rab itu apa kemarin? Pergantian kata belakang akhiran. Perubahan akhir Perubahan akhir kata.
kata. Coba saya tutup dulu sini. Bentar, Rob. Udah kelihatan ya? Ya. Ini Rob. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata itu di ujung akhirnya saja. Jadi tidak ngurusi depannya, tidak ngurusi tengahnya, tapi yang difokuskan itu adalah di akhir kata itu, di ujung belakangnya itu. Misal kemarin kita contohkan untuk kata Allah sendiri, itu Allah bisa berubah-ubah akhirnya. Allahu, Allahi, Allaha, gitu kan? Nah, dari perubahan-perubahan yang ada, ternyata kalau kita cermati, ternyata yang berubah itu hanyalah di akhir ujungnya, ujung terakhir. Allahu, Allahi, Allah. Nah, peristiwa perubahan di ujung terakhir itulah yang dinamakan i'rab. Ya, jadi adanya perubahan di akhir, apakah Allahu, Allahi, Allah, itu namanya i'rab. Dan itu berlaku pada kata yang lain, al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi, ya, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, apalagi al-masjidu, al-masjida, al-masjidi, itu semuanya adalah i'rab karena yang berubah adalah akhirnya. Makanya di sini definisinya adalah i'rab itu perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata itu ya bisa berubah baris, harokat, bisa juga ada pengganti harokat, yaitu berupa huruf-huruf tertentu yang memang ditugaskan untuk adanya perubahan di ujung terakhir dari sebuah kata, dari sebuah isim. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa harus ada perbedaan perubahan di belakang? Yaitu karena ada pengaruh yang mempengaruhi. Ya, pengaruhnya itu bisa dari kata sebelahnya, jadi terpengaruh dengan kata sebelahnya, dengan kata yang lain, atau karena pengaruhnya itu karena dia berposisi di suatu posisi tertentu. Misalkan dia menjadi subjek, misalkan dia menjadi objek, dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan kata tersebut mengalami suatu perubahan. Allahu kok bisa berubah jadi Allah? Ya karena memang jabatannya berbeda. Ya, jabatannya berbeda. Ya, biasanya kalau Allahu itu posisinya subjek, kalau jadi objek itu nanti bunyinya menjadi Allah. Kalau nanti menjadi apa namanya? Semacam posesif atau kata majmu' itu nanti akan menjadi Allahi. Nah, seperti itu gambaran kasarnya untuk memahami i'rab. Nah, di dalam i'rab itu ada 4 istilah, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Nah, kemudian rafa itu biasanya tanda asli dari rafa adalah dhammah di bawahnya. Ya, kemudian tanda asli dari nasab adalah fathah. Tanda asli dari jar adalah kasrah. Tanda asli dari jazm adalah sukun. Jadi kalau misalkan kalau kita bunyikan Allahu, berarti Allahu itu sedang apa? Istilah i'rabnya apa? Rofa. Ketika berbunyi Allah, maka Nasab. Nasab. Ketika berbunyi Allahi, Jar. Oke. Nah, kemudian ternyata masing-masing tanda i'rab itu tidak hanya satu. Rafa itu bisa menggunakan dhammah. Rafa itu juga bisa menggunakan wawu. Rafa itu bisa menggunakan alif dan seterusnya. Begitu pula nasab. Nasab itu bisa fathah, bisa alif, bisa ya, bisa kasro, dan seterusnya. Jar juga begitu, bisa kasro, bisa ya, bisa fathah. Oke, tetapi yang penting kita pahami dulu yang pertama. Karena yang pertama atau urutan pertama itu merupakan tanda asli, tanda yang original dari masing-masing istilah, baik rofa, nasab, jar, dan jazm. Jadi nomor 1, tanda i'rab yang menempati urutan pertama adalah tanda yang asli. Jadi aslinya rofa itu dhammah. Aslinya nasab itu adalah fathah. Aslinya jar itu adalah kasroh.
Nah, tapi kemudian kalau rofa itu jangan hanya kita identikan dengan dhamma. Bahwa dhamma sebagai tanda asli, betul. Tetapi tidak semua rofa itu harus menggunakan dhamma. Begitu pula nasab, bahwa tanda asli nasab adalah fathah, ya. Tetapi tidak semua nasab harus pakai fathah, harus dipaksa pakai fathah semua, tidak. Kenapa? Karena jenis kata itu macam-macam dan mempunyai karakter masing-masing. Ada kata tunggal, ada jamak, ada tasniyah, dan seterusnya. Oleh karena itulah kalau ingin tahu, sekedar ingin tahu dulu ya, hanya sekedar ingin tahu kapan sih dhamma itu dipakai rofa, kapan sih wawu itu dipakai rofa. Ini contoh ya, ini bisa kita lihat pada halaman berikutnya. Ini rofa misalkan. Ini ada dhamma. Dhamma itu dipakai di mana? Kalau rofa di isim mufrad, kata tunggal. Ya, bisa juga dipakai di jamak taksir, bisa juga dipakai di jamak muannas. Nah, gitu. Terus ada rofa itu yang pakai wawu. Wawu itu di mana tempatnya tuh? Wawu bisa dipakai di rofa kalau dia bentuknya jamak. Jamak mudzakkar. Contohnya sudah ada di sebelah kanan. Ya, sudah ada contohnya. Bentuknya seperti apa ini? Wawu yang seperti ini, muslimuna. Itu adalah tanda rofa. Berarti tanda rofa ini baik wawu, alif atau seterusnya itu adalah pengganti dhammah sebenarnya. Jadi kayak wawu ini, wawu ya pengganti dhammah. Kenapa? Karena ya jamak mudzakkar nggak bisa didomahkan. Perubahannya dia hanya bisa menggunakan wawu dan seterusnya. Sekarang rofa itu ada juga yang pakai alif. Nah, kita coba lihat alif. Pak Kok Ustadz, bisa? sebentar Pak Ustadz. Ya. Maaf. Kalau sebelum wawu pasti, apakah biasanya huruf yang sebelum wawunya itu pasti dhamma ya Ustadz? Iya, iya betul. Jadi wow, apa baik wawu, alif atau ya itu harus menggunakan berdekatan dengan baris yang bersahabat. Iya. Gitu ya. Kalau wawu yang bersahabatnya dengan dhamma. Doma. Kalau alif bersahabatnya dengan fathah. Fathah. Kalau ya bersahabatnya dengan kasroh. Kasroh. Jadi lebih dekat ke bunyinya. Ketika tidak sinkron, maka lisannya orang Arab itu susah mengucapkan. Nah, gitu. Memang begitu. Jadi dhamma itu gandengannya wawu, alif itu gandengannya fathah, apalagi kasroh itu gandengannya ya. Memang sudah ada pasangannya masing-masing. Ya. Nah, kalaupun toh Jadi- misalkan ada pengecualian itu ada sebab tertentu. Misalkan ada wawu tapi tidak dhamma sebelumnya pakai fathah, itu ada sesuatu. Nanti ada kita kenal kaidahnya. Tapi itu tidak banyak. Ya, tidak banyak. Itu dia sedikit keluar dari rel tapi ada alasannya. Tapi pada umumnya ya dhammah itu setelah sesudahnya adalah wawu. Kemudian kasroh itu sesudahnya ya, sesudahnya pasti huruf ya. Kemudian kalau alif itu ada fathah. Itu kaidah dasarnya seperti itu. Adapun nanti ada pengecualian itu tidak banyak, hanya beberapa saja dan itu kita bisa kenali dengan kaidah-kaidah nanti yang akan kita pelajari. Baik, Ustaz. Oke. Nah, ini contoh ya. Tadi rofa ya. Rofa ada juga yang pakai alif. Kok bisa sih rofa pakai alif? Oh, ternyata alif itu dipakai di isim tasniyah. Isim tasniyah itu nggak bisa dhamma. Dia kalau rofa pakai alif. Isim tasniyah itu apa? Isim yang bermakna dua. Ya, isim yang bermakna dua. Itu kalau rofa pakai alif. Gitu. Nah, oke ya. Jadi kalau ingin lihat secara detail beserta contohnya silakan bisa dilihat di berapa ini? Lembar ketiga ya, lembar ketiga. Kemudian keempat dan kelima. Aha, itu rincian beserta contohnya. Tapi kalau nggak mau ribet, ya kalau pengen apa namanya menu yang cepat, shortcut. Ya shortcut. Nah lihat di sini di ringkasannya di sini. Nah ini saya sudah kasih ringkasan. Misalkan kalau kita fokus ke isim tasnya nih. Isim tasnya ya, isim yang bermakna dua. Kalau rofa pakai apa? Rofa pakai alif. Nah ya sudah ada di sini. Kalau nasab pakai apa? Tidak pakai fathah, tapi pakai ya. Kalau jar pakai apa? Pakai ya. Jadi bisa dilihat di halaman ke-8. Itu kalau shortcutnya lah ya. Shortcutnya seperti itu.
Jadi kalau sama kayak tadi kalau kita lihat yang contoh-contoh tadi kan ribet nanti kalau kelamaan gitu. Tapi kalau pengen contoh ya harus tadi yang dicari, yang dilihat. Tapi ini ringkasnya saja. Oke, biar nggak lama-lama nyarinya. Nyari contekannya maksudnya. Contekan. Iya, kadang bingung Pak Ustadz. Nyari contekannya biar nggak lama-lama. Ya Pak kan? Ustadz, Pak Ya. Ustadz, ini saya contekannya malah yang ini nih Pak Ustadz, kan pernah apa sih? Apa tuh? Aduh buram ya. Pernah buat latihan ya. Itu apa? Mufrad, tasniyah, jamak itu seperti yang Pak Ustadz terangkan. Betul. Yang pertama tuh pasti rafa ya, karena doma, terus ada jar itu karena kasroh, terus yang terakhir nasab karena ada fathah. Terus tengahnya emang benar seperti Pak Ustadz terangkan. Habis unma terus pakai alif. Jadi saya tadi pas Pak Ustadz ngomong, saya ngelihat ini aja nih, ngelihat. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang di halaman yang itu tuh memang cocoknya kita gabungkan dengan pemahaman kita tentang i'rab beserta tandanya. Jadi biar klop gitu loh ya, biar klop. Nah, kita coba kembali seperti yang tadi yang Ibu tunjukkan tadi. Kan? Nah, kan yang sudah di print itu kan nggak ada sebelah kanan nih. Iya, yang nggak ada. Baru. Ya makanya formanya. Aku tadi nulis sendiri aja, betul. Ya, jadi sekarang saya kasih. Kenapa? Biar terintegrasi dengan rumus yang tadi. Gitu. Nah, coba ini yang sebelah kanan yang sudah terisi ini adalah mufrad semua, tunggal. Ya, tunggal semua. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau selama isim itu tunggal, maka selalu akan menggunakan tanda yang asli. Ya, selama isim itu tunggal, bentuk tunggal, makna tunggal, maka selalu akan menggunakan tanda asli. Maksudnya apa tanda asli? Kalau rofa, dia menggunakan doma. Kalau jar, menggunakan kasroh. Kalau nasab, menggunakan fathah. Begitu pula yang terjadi pada yang mu'annas, sama. Asalkan dia masih mufrad, ya kalau rofa menggunakan tanda aslinya yaitu doma. Kalau jar ya harus menggunakan tanda asli jar yaitu kasroh. Kalau nasab dia menggunakan tanda asli nasab yaitu fathah. Nah, sekarang coba kita bikin isim tasniyah. Sambil kita buka rumus yang tadi, yang halaman berapa? 8 ya. Yang shortcut-nya tadi ya. Halaman 8. Kita coba bagian tasniyah di nomor 2 ya, poin yang kedua ya. Iya. Poin yang kedua kan isim tasniyah. Di situ tertulis kalau tasniyah rofaknya pakai apa? Alif. Nah, ini kan kolom rofak kan? Berarti bunyinya apa? Bunyinya apa? Gitu. Nah, sekarang bikin yang jar. Coba kita lihat di tadi ringkasannya tadi. Isim tasniyah atau bermakna jamak. Kalau jar itu pakai apa? Tandanya ya, betul. Kalau begitu di sini bunyinya apa? Rimaini. Sekarang kita lihat pada kolom nasab. Kalau isim tasniyah sedang nasab, itu tanda nasabnya menggunakan apa? Ya. Ya juga. Kalau begitu bunyinya Rimaini. Baik, sekarang kita maju ke nomor 3. Di poin nomor 3 di halaman nomor halaman 8 itu. Di situ ada jamak mudzakkar. Karena ini mudzakkar, maka kita melihat pada jamak mudzakkar. Kita lihat jamak mudzakkar itu kalau rofa menggunakan tanda apa? Wow. Maka di sini berbunyi fokusnya di wawu ya. Fokusnya di wawu. Baik, kalau jar jamak mudzakkar itu menggunakan tanda apa? Ya. Ya, maka berbunyi apa di sini? Nina. Baik, kalau nasab menggunakan apa? Rimina. Ini
Gorimina. Gorimina. Oke, sekarang saya mau iseng bertanya nih dari sini. Ya. Coba fokus ya, fokus. Nggak boleh Jadi bengong, takut. nggak boleh. Dekat. Nah, ini bukan, Fokus. bukan sedang menghipnotis, bukan. Oke. Nah, sekarang gini, yang gharimun. Pertanyaannya, gharimun itu i'rabnya apa? Rafa, nasab, atau jar? Rofa. Rafa. Rafa. Oke. Tanda rofaknya pakai apa? Doma. 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 Kenapa rofaknya pakai doma? Karena huruf Karena lahir. Karena isim mufrad. mufrad. Tunggal. Mufrad. Itu loh ya. Heeh. Domanya bolak-balik. Deg-degan kan? Berarti belum fokus. Oke, sekarang coba nih berikutnya. Gharimin. Ini sedang rofak, nasab, atau jar? Ya. Oke, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Kenapa jarnya pakai kasroh? Karena mufrad. Itu Mufrad. Karena isim mufrad. Nah, Mufrad. ini Mufrad. oke. Udah mulai pinter nih. itu ismiyah ya, Titip Pak? aja. Ismiyah ya? Oh, Kali- belum. Kalau belum. kalau kita bilang ismiyah itu berarti sudah udah sudah kalimat ya, Pak? Udah jumlah. menjadi Udah jumlah. kalimat, betul, jumlah. Ini belum jumlah. Belum. Baru kata. Baru Masih kata. masih single ya. Heeh. Baru nanti nasab rofa jar itu kita bawa ke sebuah jumlah, maka nanti rofa nasab jar itu ada kaitannya dengan jabatan, betul. Iya. Nah, Jabatannya oke. apa? Ya, Kalau jabatannya dengan kata apa? lainnya. Nanti pertanyaannya panjang lagi itu daftar. Iya. Oke, sekarang yang ini dulu. Tiga pertanyaan. Gharimani. Iya, ini dulu ya. Iya. Ini sedang rofa nasab atau jar? Nasab. Nasab. Tanda nasabnya apa? Fatah. Kata. Kenapa sih nasabnya pakai fathah? Isim Isim mufrad. Sekarang yang ini, yang berikutnya. Gharimani ini sedang rofa nasab atau jar? Rofa. 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 Tanda rofanya mana? Alif. Alif. Kenapa sih rofanya pakai alif? Kenapa nggak pakai dhamma saja? Karena isim tasniyah. Dua. Karena jam dua. Tasniyah. Bermakna dua. Ya, Musana. dua atau pasnya atau musana boleh. Sekarang berikutnya gharimuna sedang rofa nasab atau jar? Rofa. Rofa. Itu Rofa. Rofa. Tanda rofanya yang mana? Wow. Wawu. Kenapa tanda rofanya pakai wawu? Jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Itu ya. Oke. Udah bisa pokoknya. Ya, pokoknya alurnya seperti itu ya. Alurnya seperti itu. Jadi kalau kita ketemu sebuah isim terutama ya, isim dulu. Jadi pertanyaan kita itu kita harus lihat ini i'rabnya apa nih? Rofa, nasab, atau jar. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya rofa, tanda rofanya apa nih? Dhamma misalkan. Kenapa sih rofanya kok pakai dhamma ya? Karena dia tunggal. Isim mufrad. Nah, nanti kalau sudah dikaitkan dengan jabatan, maka kenapa dia rofa? Kan gitu. Kenapa dia rofa? Kalau pertanyaannya begitu gimana? Maka Karena ada itu doma. Bukan. Mufrad. Mufrad. Nah, kalau itu pertanyaannya, maka carilah di sini. Nih, jadi gini ya. Jadi sebuah kata itu di dalam sebuah rangkaian kalimat itu kan pasti punya posisi, gitu kan? Nah, posisi-posisi itu sudah menetapkan masing-masing i'rabnya. Ada yang sudah dipatok harus rofa, ada posisi tertentu harus rofa, ada posisi tertentu harus nasab, dan ada posisi tertentu harus jar. Oke, ini kemudian sebuah kata ini kita bawa ke sebuah kalimat atau yang kita sebut dengan jumlah. Nah, oleh karena itulah maka kita harus paham, ya paling tidak tahu apa saja sih yang harus rofa. Ada daftarnya di sini banyak. Yang harus rofa itu bla 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 1 8 ya. Oke. Kemarin sudah saya kasih clue-nya belum? 4. Ya, yang rofa itu pokoknya kalau harus di luar kepala itu 4 enggak? Jadi
Jabatan yang harus rofa itu misal dia subjek dari kata kerja. Nomor 1 dan nomor 2 itu sama ya. Bedanya kalau nomor 1 kata kerjanya itu aktif, kalau nomor 2 itu kata kerjanya pasif, hanya itu. Pokoknya dia mau apa? Begitu dia menjadi subjek, baik itu dari kata kerja pasif atau aktif, maka pasti harus rofa. Bahwa nanti rofaknya menggunakan dhammah atau alif atau wawu itu tergantung bentuk kata yang bersangkutan. Yang penting rofa dulu. Kita tahu rofa itu ada yang pakai dhammah kan kalau tunggal. Rofa itu ada yang menggunakan alif kalau dua. Rofa itu ada yang menggunakan wawu kalau dia jamak mudzakkar. Yang penting jabatannya dulu. Nah, ini harus di luar kepala ya. Nggak perlu dihafal. Yang penting ingat. Sama juga. Nanti soalnya diulang terus sama Pak Ustadz ya Pak. Iya. Lama-lama ingat. Nggak perlu dihafal karena kita ngulang-ulang terus. Iya, insya Allah. Sudah berapa tahun itu kita ngulang-ulang terus ini. Belum nempel lagi. Nah, jadi, Nempel sendiri. untuk yang kedua nih, jabatan yang harus nasab. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau dia jadi objek. Jadi kalau ada sebuah isim, kalau jadi objek ya harus nasab. Tanda nasabnya apa? Ya tergantung. Ya kalau tunggal ya dia pakai fathah. Kalau dua ya harus menggunakan ya. Kalau jamak mudzakkar juga harus menggunakan ya. Ya, bisa kan? Jadi yang harus nasab apa? Satu aja dulu yang diingat-ingat. Objek Nah, kata objek. Kata kerja. Misalkan dia sedang minum kopi. Kira-kira objeknya mana? Kopi. Nah, berarti kopi itu harus nasab atau rofa? nasab. 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 Oke, jangan jadi kopi jadi kopiam, bukan. Pak Ustadz, jujur aja, nentuin mana yang objek, mana yang aja kalau pakai bahasa Arab nggak ngerti. Nanti tahu sendiri. Apa yang belakang itu pasti objek. Dia Pak Ustadz ngomong apa gitu ya. Ya, Yang bla 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 standarnya. bla. Nanti yang bla terakhir itu pasti objek gitu. Enggak juga ya? Belum tentu. Tapi itu standarnya begitu. Just standarnya subjek dulu baru objek. Sama kayak Misalnya kita nggak ngerti arti kata, jadi nggak Pak Ustadz ngomong 1, 2, 3 itu pasti yang ketiga atau kelima itu pasti. Nah, ya, yang berbeda itu kalau bahasa Arab dengan bahasa kita itu antara kata kerja dengan subjeknya. Kalau bahasa kita itu kan subjeknya dulu. Iya. Tapi kalau bahasa Arab itu Bisa kata kerja dulu. kata kerja dulu memang bukan hanya bisa, memang harus kata kerja. Iya. Makan saya nasi gitu Ustaz ya. Iya. Ya. Oke. Ya. Sekarang yang ketiga nih. Apa sih yang harus jar? Minimal paling tidak kita harus ingat satu aja. Betul. Tapi kalau boleh ada waktu, ada ruang di memori kita kosong, itu tambah satu lagi nih. Oke. Kalau dia mudhof ilaih, dia menjadi sandaran, disandari. Yang belakang kan jatuh kan? Nah itu jar. Tak marbut. Disandari ke bawah ya, jatuh ke bawah. Nah, itu harus jar. Oke, sekarang saya mau kasih contoh. Kemarin kita sudah contohkan apa itu? Coba kita ambil contoh. Kita tulis manual. Ini apa ini? Hari, Pak. Ini saya kasih harokat bonus. Oh. Muhammad. Wah, kebetan. Ini bacanya kohwah ya. Ini Muhammad, ini kohwah. Syaribait. Oke, sekarang gini. Ini jumlahnya namanya jumlah apa? Kemarin kita sudah belajar jumlah kan? Udah.
Jumlah Udah. itu kalimat kan maksudnya kan? Betul, jumlah itu Nah. kalimat. Dalam bahasa Arab itu jumlah ada berapa? 2. 2. Yang pertama, Fi'liyah. fi'liyah. Yang Ya, kedua, dan isim Ismiyah. apa? Ismiyah. oke. Ismiyah dan Sekarang fi'liyah. apa fi'liyah itu? Dimulai dengan fi'il. Dimulai Ya. dengan fi'il. Nah, Apa ismiyah itu? Dimulai dengan isim. jumlah yang diawali dengan isim. Oke, sekarang yang di sini, yang di depan kita nih, ini kira-kira fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Oke, mana fi'ilnya? Syariba. Syariba. Fi'ilnya fi'il apa? Madi atau mudhari? Fi'il madi. Madi. Berapa huruf? 3. 3. 3. Baik. Ini fi'liyah kan? Nah, kita tahu bahwa jumlah fi'liyah itu inti kalimatnya ada berapa kata? Intinya komponen apa ya? Komponen. Kata kerja sama subjek. Oke, kata kerja sama subjek. Bahwa objek itu penjelasan keterangan tambahan ya. Oke, karena yang intinya itu kata kerjanya sama subjeknya. Sekarang syariba itu artinya minum. Syariba ini itu kata artinya kerja dulu ya. Oke. minum ya. Siapa yang minum? Muhammad. Muhammad. Nah, ini ada kata Muhammad, ada kata kohwa. Kohwa itu, ini kan belum ada bunyinya kan? Ya. Ini belum ada bunyinya. Ini nanti bisa jadi Muhammadin, bisa Muhammadan, bisa Muhammadun, ya kan? Iya. Ini juga bisa al-kohwati, bisa al-kohwata, ada atau al-kohwatu. Kan gitu. Kohwatun. Oke, kohwa itu artinya kopi. Apa? Oh, kopi. Udah ngopi? Udah ngopi? Belum. Nah, Belum. oke ya. Jadi ada kata Muhammad, ada kata kopi. Kira-kira yang jadi subjeknya dari kata minum itu apa? Kopi. Kata kerja. Ya, bukan. Subjeknya mana? Subjeknya. Muhammad. Muhammad. Iya. Muhammad. Muhammad. Nggak mungkin Muhammad. kopi kan? Nggak mungkin Iya. kopi. Subjek. Masa kopi minum Muhammad kan ya? Iya. Iya. Oke. Kemudian minum. Kopi. Objeknya di mana? Kopi. 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 Sekarang gini. Sekarang kita cocokkan dengan tadi ya, jabatan-jabatan tadi. Apa saja yang harus rofa, apa saja yang harus nasab, apa saja yang harus jar. Ke situ. Oke. Nah, sekarang Muhammad di sini posisinya sebagai apa? Subjek. Subjek. Oke, subjek itu harus apa? Irobnya. Rofa. Rofa kan? Kalau begitu bacanya apa? Muhammadun. Muhammadun. Udah, kasih harokat belakangnya aja biar nggak boros. Oh. Ya nggak usah capek-capek ngasih harokat. Atau kalau pakai pulpen ngabisin tinta. Nah, sekarang ini sudah. Sekarang ada kopi. Oh, wah ini posisinya jadi apa kira-kira? Jadi objek. Objek. Oke, sekarang kita ingat-ingat. Objek itu tadi jatahnya harus apa? Asok. Masuk. Oke, nasab. Kalau begitu bacanya al-qahwa. Tun. Belakangnya tun. Kohwat. Nah, nasab ayo pakai apa? Nasab. Oh, Tan. Kohwat. Patah. Fathah ya. Fathah. Nah, ini fathahnya satu apa Fathah. double? Satu. Satu karena ada alnya nggak boleh gelas. double. Ya? Saya satu. Kohwat. Ini kan ada alnya nih. Iya, iya. Iya. Jadi bunyinya al-qahwa. Kohwat. Kohwata. Nah, gitu caranya. Al apa Pak? Al kota. Kalau nggak pakai al, jadi kohwatan. Saya kasih harokat. Kohwata. Pak Ustadz, kenapa yang depannya nggak Rafa juga? Bun Maksudnya? gitu. Yang Yang syari, kok itu sariba? nggak Syariba. saribun? Kan fi'il madi nggak boleh tanwin. Oh, fiil ya, ya, Iya, fi'il bukan kan nggak isim, boleh. bukan isim, Iya, ya, bukan isim. oke. Ya, Makanya tadi Oke. dari awal tadi ini harokat satu kata ini bonus nih. Karena khawatir dibaca salah kalau itu ya. Syariba itu fi'il. Nah, jadi harus begini, nggak boleh nih. Kemudian ini dibaca Muhammadin. Oh, saya suka Muhammadin misalkan, atau suka Muhammadan. Ya nggak boleh suka-suka. Oh. Ya karena setiap bunyi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang saya mau tanya. Muhammadun isim bukan?
Isim. Isim. Oke, Muhammadun itu i'rabnya sedang rofa, nasab atau jar. Rofa. Rafa. Rofa. Rofa. Oke, kenapa rofa? Toma. Doma. Bukan itu Bukan. jawabannya. Satu. Subjek. Karena subjek. Subjek, nah, karena Subjek. subjek. Oh, karena Oke. subjek. Tanda rofanya pakai apa? Toma. Doma. 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 Kenapa rofanya pakai doma? Karena Bu, subjek. Subjek. karena rofa, Karena karena subjek. Karena mu'rad apa? Karena isim Mufrad. mufrad, isim Mufrad. 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 Oh, oh iya. iya. Tunggal. Iya. Pak Ustadz tanya dulu dong Pak Ustadz. Kan Ya, yang di page silakan. 8 itu Pak Ustadz Ya. tulisannya isim mufrad munsharif Nah, atau dalam kurung bertanwin. ya, Memangnya ada yang nggak bertanwin kalau Ya, yang nah. mufrad munsharif? ada nomor 6, nomor 6. Oh, nomor 6. Oh, gairu. Isim. Ya, Oh, nanti kalau tidak bertanwin. kita sudah Oh, pelajari oke. nomor 6, baru kita akan jelaskan munsorifnya. Oke. Nah, Oke. sementara kita potong isim mufrad saja. Oke, terima kasih. Nah, Pak Ustadz, kalau itu fiil yang pertama itu tadi, itu nggak ada hubungannya ya? Dia rafa, nasab, atau apa gitu? Oke. Atau jar. Nah, Yang itu pertama, syariba. Ya, Sariba itu benar. berarti kita Nggak ada harus urusannya ini. apa emang harus fiil aja? Oh, harus kita urus. Ya, pokoknya kita udah mengenali dia sebagai fiil, udah gitu. Ini di Iya, halaman terus belakangnya terakhir. tinggal un gitu ya, tambah un Nih tengahnya. di halaman terakhir nih. Oh, Itu yang menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi gini, i'rab itu apa? Perubahan Perubahan pada akhir Perubahan kata. kata. pakai ayat kata. Akhir kata. Kata yang kita maksud kata dalam bahasa apa nih? jumlah. Aku. Masa kalimat. Bukan. Ini loh. bahasa Arab, Apa ya? Kita ini sedang belajar bahasa Jawa atau bahasa bahasa Arab. Bahasa Arab. Arab lah. Oke ya, diulang. Doma, fatah sama itu. Oke, sekarang begini. Bahasa Arab Pak Ustadz. Oke, sekarang ini. I'rab itu apa? Perubahan Perubahan Akhir kata. Pada akhir kata. Oke, kata yang dimaksud berarti kata di dalam bahasa apa nih? Arab. Bahasa Arab. Oke, kata dalam bahasa Arab itu ada berapa macam? 3. 3. Tiga. Apa saja? 3. Isim, Isim, fiil, fiil, Fiil. harf. Harf. Nah, ternyata tidak semua kata Oh, iya. menerima perubahan. Berubah. Tidak semua jenis kata yang cuma 3 itu menerima perubahan. Jadi ada yang tidak mau berubah. Gitu ya. Yang kopoh itu ya Pak Ustadz. Ya, maka yang tadi kan i'rab kan perubahan. Iya. Perubahan. Ya. Maka kata yang bisa menerima perubahan diistilahkan dengan mu'rab. Iya. Mu'rab. Saya ulang ya. I'rab adalah perubahan. Iya. Kata yang bisa berubah namanya mu'rab. 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 Sebaliknya berarti ada yang tidak bisa berubah. Iya. Yang tidak bisa berubah disebut mabni. Mabni. Pak Ustadz tanya dong. Jadi Ya. maksud kata yang bisa berubah itu artinya ada yang mufrad, ada yang tatsniyah, ada yang jamak. Itu maksudnya ya? Berubah dari single, 2, Oh bukan. dan Oh bukan itu. Bukan. Bukan gitu. Maksudnya Mu'rab. berubah itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. oke. Aha, ya maksudnya Ya. kan itu ya. Jadi mu'rab itu maksudnya adalah perubahan i'rab. Ya. Perubahan I'rab, i'rab itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Nah, kata yang bisa berubah dalam i'rabnya bisa berubah rofa, bisa berubah nasab, bisa berubah jar, itu namanya mu'rab. Jadi mu'rab itu karena bisa menerima i'rab. Iya. Nah, lawan kata dari mu'rab adalah mabni. Jadi mabni itu tidak bisa berubah. Oke, nah makanya di sini ada mu'rab adalah jenis kata yang bagian akhirnya dapat menerima i'rab atau menerima perubahan. Iya. Bagian akhirnya ya. Iya, bagian akhir. Sedangkan mabni adalah jenis kata yang bagian akhirnya tidak dapat menerima perubahan. Jadi dia tetap begitu saja. Sama Ya, dengan originalnya gitu ya Pak Oh Ustadz. iya, betul. Kekeh.
Keke, Oke. dalam semua situasi, dalam semua kondisi, Oh. mau hujan, mau panas, tetap begitu. Tapi Pak Ustadz nanya nih, saya jadi penasaran. Hmm. Tapi bukankah ini ada hubungannya dengan yang Rafa apa sih jar Sobjar, itu? iya. Ada hubungannya dengan apakah kata itu tunggal, dua atau lebih? Karena yang kan tadi Nah, Pak Ustadz bilang bisa berubah gitu si betul. Rafa itu jadi yang tadinya un itu jadi apa sih, ada alifnya lah, yang satu ada wawunya lah, itu ke situ arahnya. Ya, betul. Jadi gini, Isim dan nanti isim. perubahannya itu menyesuaikan dengan jenis kata, apakah dia tunggal, Hmm. apakah dia tasnia, apakah jamak. Jadi nanti itu kalau Iya. dikaitkan dengan bentuk jenis kata tadi, misalkan Oke. tunggal, tasnia itu berhubungan dengan tanda yang akan dipakai. Oke, iya. Misalkan kalau mufrad, Iya. tanda rofanya pakai dhamma. Iya, betul. Tapi rofa dalam tasnia tidak pakai dhamma, tapi pakai alif. Nah, gitu. Iya, oke. Tapi intinya semuanya bisa berubah. Iya. Oke. Nah, jadi di sini saya tulis dengan kata lain, mu'rab adalah kata yang bagian akhirnya bisa berubah sesuai dengan posisinya. Sedangkan mabni adalah kata yang bagian akhirnya tidak bisa berubah meskipun dalam posisi apapun. Contohnya Ya. apa Pak Ustadz? Karena selama ini kita belajarnya berubah gitu kan? Nah, ke bawah, lihat ke bawah. Semua harf. Semua harf. Halaman 9, Mbak Bi. Ya. Iya. Nah, di situ sudah ada tabelnya, apa saja yang bisa berubah, apa saja yang tidak bisa berubah. Kan gini, ini jenis kata ini kan ada 3, ada isim, ada fi'il, ada harf ya. Nah, sekarang begini, dari 3 macam kata itu, yang dipastikan tidak bisa menerima perubahan adalah semua jenis harf. Oh, tetap sama ya. Tetap sama. Semua harf itu nggak bisa berubah. Terus seperti itu terus. Wah, nggak bisa wi, nggak bisa wu. Nggak bisa wawiwu gitu ya. Ya wa aja selama-lamanya. Jadi ini mu'rab kosong nih. Harf semua kosong. Oke. Kemudian fi'il. Fi'il kita tuh fi'il kan ada berapa? 3. Oke. Fi'il apa? Fi'il Mudhari, madi, amar. Mudhari, amar. Nah, ternyata dari 3 anggota fi'il itu terpecah, tidak satu suara. Oh, ini jawabannya. Oke. Nah, jadi fi'il mudhari saja yang bisa berubah ternyata dari 3 macam anggota fi'il itu. Oke. Fi'il madhi dan fi'il amar tidak mau berubah. Jadi pecah, tidak satu suara. Oke. Nah, kalau isim ya, kalau isim lebih banyak yang bisa berubah. Ini sebagaimana daftar tadi di halaman ke-8 tadi. Semua yang masuk dalam halaman ke-8, nomor 1 sampai 10, itu isim yang bisa berubah. 1 sampai 10. Yang dari isim mufrad, yang kedua isim tasniyah, yang ketiga isim apa tadi? Jamak mudzakkar, yang keempat jamak muannats, dan seterusnya sampai nomor 10, itu semuanya adalah daftar yang bisa berubah. Ustadz, maaf Ustadz. Kalau fi'il mudhari itu mu'rab itu karena berkaitan dengan waktu ya Ustadz? Bukan, karena ada pengaruhnya nanti. Ada sebabnya. Kenapa dia bisa berubah? Karena ada pengaruh tertentu yang memang fi'il mudhari itu gampang terpengaruh. Jadi kalau ya kan galau. Dari sisi artinya saja fi'il mudhari itu bisa sedang, bisa akan datang, kan kayak galau gitu kan. Nggak jelas mau sekarang mau nanti. Ya, artinya kata kerja yang tergantung dengan waktu bukan sih Pak Ustadz? Semua kata kerja tergantung waktu. Fi'il madhi tergantung waktunya lampau. Ya kan? Fi'il mudhari sedang atau akan datang. Fi'il amar juga belum terjadi. Ya kan? Ketika kata kerja itu diluncurkan, perbuatan yang diperintahkan kan belum dikerjakan. Belum dilakukan. Semua fi'il satu-satunya kata yang terikat dengan waktu hanya fi'il. Fi'il apapun itu. Ya, fi'il apapun. Jadi kalau pembahasannya tentang waktu, ya semua fi'il terikat dengan waktu. Berbeda dengan isim. Kalau isim itu bebas dari kekangan waktu. Dia tidak ada pengaruh waktu. Kapan, sedang atau enggak ada. Tapi kalau fi'il kata kerja itu terikat dengan past, present, dan future ya. Jadi ada kaitan dengan itu. Nah, i'rab itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Tapi murni karena perubahan zahir.
perubahan lahiriah dari fi'il Akhir kata. Oh, terutama di akhirnya. Itu nanti yang akan bisa berubah. Gitu. Pak Ustadz, Makanya ya, oke. Pak Ustadz tanya dong, contoh nih kayak fiil amr, itu kan terakhirnya kayak sukun gitu. Apakah karena udah sukun tuh udah harga mati aja? Maksudnya udah nggak bisa iya, diapa-apain lagi gitu. iya Jadinya betul. nggak Kalau bisa dia entah tambah alif, nggak bisa tambah waw, nggak bisa ditambahin apa-apa gitu ya. bukan gitu bahasanya. Kalau dia tidak ada tambahan apapun, maka harokatnya. harga mati harus sukun. Oh, oke, udah Kalau nggak ada dia harokatnya. tidak ada Oke. tambahan, ya, kalau dia tidak ada tambahan, maka dia harus mati, nggak bisa kemana-mana. Harus begitu. Nah, itu makanya fi'il amar itu termasuk yang kata yang mabni, fi'il yang mabni. Gitu. Termasuk yang tidak bisa berubah adalah fi'il madi. Makanya tadi yang kita contohkan syariba, Syariba. ya kan? Syariba adalah fi'il madi, dia syariba aja. Ini akhirnya nggak bisa. Selama dia tidak bersambung dengan apapun harus syariba. Ya. Oke. Terakhirnya gitu. Ya, terakhirnya huruf ba-nya itu. Oke. Untuk contoh seperti ini bisa dipaham nggak tentang i'rab, jumlah dan tanda-tandanya? Bisa ya? Ada gambaran maksudnya. Kalau paham banget sih ya. Iya, lagi diresapi Pak Ustadz. Masih dalam proses ya. Dalam uploading. Iya, tapi paling tidak ada gambaran kan. Kalau sudah ada gambaran, ada petanya yang sudah tergambar, itu kan gampang tinggal ngulang-ulang saja. Paling tidak seperti itulah kaitan i'rab dengan jumlah. Jadi i'rab rofa, ini kan rofa nih kan? Ya. Ya, rofa. Muhammad itu rofa kan? Iya. Nah, sekarang dikaitkan dengan jumlah, kenapa dia rofa? Karena jadi subjek. Karena subjek. Subjek. Nah, subjek itu kan jabatan tuh. Iya. Jabatan dalam jumlah, jabatan dalam kalimat. Berarti i'rab itu sangat berkaitan erat dengan jumlah. Jabatan itu akan bisa dilacak dengan i'rab, atau sebaliknya i'rab itu bisa dilacak dengan jabatannya. Jadi bisa dua-duanya. Jadi i'rab itu bisa dilacak dengan jabatannya. Misalkan tadi kan kita nggak tahu nih. Nih, dihapus nih. Kita nggak tahu nih Muhammad ini rofa, nasab atau jar. Iya. Tinggal lihat aja di sini kaitannya dengan jumlah apa? Oh, jumlah fi'liyah. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya syariba. Syariba itu apa artinya? Minum. Siapa yang minum? Muhammad, ya berarti Muhammad subjek dong. Subjek itu harus rofa. Berhubung Muhammad itu adalah isim tunggal, mufrad, berarti rofanya menggunakan dhamma. Nah, gitu cara ngelacaknya. Jadi nanti itu tidak ada satu kata pun yang gundul tidak bisa dibaca. Iya. Jadi semuanya itu bisa bunyi. Kalau kita sudah terbiasa, kita nggak usah mikir itu yang namanya masing-masing kata itu mengajukan saya rofa, saya nasab. Tapi Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz, kan kadang-kadang dalam ayat-ayat Al-Quran tuh ada dua orang gitu Pak Ustadz. Namanya Musa dan Harun gitu. Yang jadi subjek yang mana gitu Pak Ustadz, bisa ketukar nggak tuh Pak Ustadz? Coba diulang lagi. Musa dan Harun umpamanya. Ada kata dannya kan? Oh, ada kata dan kan? Ada wa-nya, ada harfnya. Iya, jadi subjeknya satu, yang satu digandeng. Iya, oke. Kalau kereta itu yang bergerak lokomotif atau gerbong? Lokomotifnya itu yang jadi subjeknya. Tapi gerbong ikut bergerak kan? Ikut. Iya. Oke, ikut bergerak tapi bukan penggerak gitu loh. ikut bergerak tapi bukan penggeraknya. Penggeraknya satu aja. Nah, sama kayak begitu. Yang menjabat itu Musa, Harunnya keseret. Iya. Nah, itulah fungsi apa namanya kata sambung. Ya, fungsi kata sambung itu namanya atop. Nah, atop ya. Ini nih, sini nih. Jadi di rofa juga ada di poin A 7A. Ya. Di yang nasab pun ada di nomor 14A. Kemudian di jar pun ada di 3A. Yang bagian A, semuanya itu ada harf ataf, kata hubung, itu ikut. Dia mengikuti. Karena dia punya karakter selalu mengikuti. Jadi semacam tadi, Musa dan Harun, kalau Musanya rofa, maka Harun pasti rofa.
Kalau musanya nasab, harusnya nasab. Oh, iya. Jadi tergantung yang depan. Iya. Oke. Baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Oke, baik. Sekarang kita sisa waktu kita baca ayatnya lah. Irobnya cukup ya? Baru satu ini Baru satu apa? latihannya. Baru satu lembar, setengah Oh lembar. iya ya, belum selesai ya tadi ya? Belum. Yang bawah belum. Iya, Pak iya, Ustaz. iya. Oke, oke. Pak, bawah belum. Kita coba cari. Yang ini? Ini ya, betul ya? Iya. Iya. Oke, sekarang makulatun. Kalau Makulatani. Kalau jar? Taini. Taini. Makulataini. Mafunataini. Kalau nasab? Mafunataini. Oke, sekarang karena ini muannas, maka jamaknya jamak muannas. Maka bacanya menjadi Makulatun. panjang. Ada Tanun. Bukan. Dipanjangkan, taknya dibuka. Makulatun. latun. Sekarang kalau jarnya? Makulatin. Tin. Makulatin. Kalau nasab? Makulatin. Pokoknya begitu ya. Iya. Ya. Oke, Pak. Oke, sekarang ini belum nih. Aduh, Iya tuh. Coba ini coba ya. Coba kita Pola. bersihin coba. mana ini? Ayo coba ini. Jabaso. Ayo dua. Baso. Ho. Jabaso. Ho. Baso. Baso. Salah. Lihatnya Terus contohkan. mudhari'nya. Dua polanya dua. Ayo. Aduh, sampai contekan lagi nih. Ai. Ya. Bisu. Bisu. Oke, fi'il amrnya dari mudhari. Dari Modori. Bis. Bil. Ihbis. Kan dari sini ya. Ini sama. Iya. Oke, mana subjek pelakunya? Mu. Panjang. Kalau mu itu nanti yang bawah. Yang Bawah. mu yang bawah. Salah nyontek itu. Ketika huruf. Ayo. Birun. Bisun. Ya, salah contekannya. Salah lihat contekan. Perasaan nggak ada huruf. Iya. Ngelihatnya contekan baca itu. Ya, oke. Sekarang objeknya. Sama. Bisun. Bu, pakai wawu. Mahbusun. Oke. Coba sekarang ini pola dua lagi. Bunyinya. Dalaja. Terus ini tengahnya kasroh kenapa tadi? Liju. Oke, fi'il amrnya. Sekarang isim tapi yang bermakna pelaku. Dalijun. Mana objeknya? Madalujun. Oke. Sekarang ini pola 1. Lihat pola 1. AU. Rumusnya Baro. Terus? Yagburu. Oke, ya guru. Terus fi'il amarnya? Ubur. Oke, ubur. Karena tengahnya ubur. Oke, mana subjeknya? Gobirun. Oke, terus mana objeknya? Makburun. Baik, sekarang yang lebih dari 3 huruf ini berapa huruf? Contekannya ganti lembar. Iya, ganti lagi.
5 Oke. Pak Ustadz. Oke, Lima. 5. Oke, bacanya. Ajat, Nggak ada. ajutan. Kalau A itu pasti 4. Iya, iya. Tuh. Ya. It's Hmm. Tabala. Tabala. Tabana. Tabala. Taba. Taba. Tanaba. Taba. Nabana. Istabana. Istana. Istaba. Istana. Ngeliatin salah. Jebakan Batman. Nggak ada lamnya Istanaba. juga. Nggak ada lam kan di situ? Nggak ada. Istanaba. Di contekannya ada, Pak. Oh iya. Salah. Iya, jangan istanala itu. Iya, contekannya Oke. belakangnya lah. Sekarang fi'il mudhari. Yajtabi. Tabi. Tanibu. Oke. Yajtanibu. 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 Fi'il amarnya sekarang coba. It's Tanib. 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 Tani. Kacau nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harus dimulai. Harus mulai. Mus Terus? apa? Ntar. Muj. Muj. Tanibu. Tanibun. Orang isim. Mustanibun. 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 Oh iya iya. Tanibun. Kalau ini, kalau objek baru ke fathah nih. Kalau objek Iya, baru Mustanabun. mustamaun. Mujtanabun. Nah, Oke, dari 5 ini pasti aslinya 3. Apa saja 3 aslinya? Tak. Taba. Salah. Tanah. Bukan. Naba. Tak itu tambahan. ada. Nun ba. Jim. Nah, Jim. 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 Nun. Ba. Oke, Jim jangan nun, tak ya. Tak itu tambahan. Iya, iya, Ya, iya. itu mau dicari di kamus juga nggak akan ketemu. Iya, iya, iya. Iya. Ustaz, maaf. Oke, sekarang ini berapa huruf? 6. 6. 6. Oke. Bacanya sekarang. Istah. 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 Ya. Waza. Istahwaza. Wajah. Oke, Istah. Wajah. mudhari'nya. Wajah. Ya. Tah. Yasta. Zu. Yastawizu. Oke, Yastawizu. yastahwidu. Fi'il amarnya. Mudori dari Mudori. Istahwid. Betul. Istahwid. Istahwid. Terus. Mus. Mus. Mustah. Mustah. Mustahwidu. Mustawidun. Widun. Nih, Widun. objeknya. Mus. Mustahwadun. Wadun. Oke. Terus huruf aslinya, jangan keliru. Ha. Mhm. A. Wow. Wa. Dal. Za. 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 Ya. Zal ya. Oke, ini berapa huruf dan bunyinya apa? 6. 5 huruf. 5. 5 huruf. Ada tasdid. Bacanya. Aduh. Tajannaba. Tajannaba. Jannaba. Ya. Mudhari'nya. Kalau awalannya tak nggak boleh ke bawah. Tengahnya nggak boleh. Yu. Ya, Yu. ya. 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 Kalau yu itu 4. Oh. Ya. Jadi ya. 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 Terus salah. Ya. Ta. Ya tajan. Ya, terus. Ya tajan. Nabu. Ya tajan nibu. Nah, Ya nah, tajan nabu. nabu. Sorry. karena Ya awalnya tajan tak. nabu. Terus fi'il amarnya? Itu ya Bu. Jangan merubah apapun. Hanya Itu. belakangnya di sukun. Tajan Itajan Tajan. nibun. tidak perlu menambah. Tajanab. Tajanab. Jadi, Oh. jadi tidak perlu menambah apapun. Ya, ya, Karena makna subjeknya. Mutajan Tajan. nibun. Mutajan nibun. Nibun. Objeknya. Mutajan Janabun. Nah, oke. Sekarang coba Mutajan huruf aslinya. tasdid. Nggak boleh salah. Oh, ini apa? Jim nun ba. Nun ba. Nun. Ya, pinter. Jim nun ba. Ya, pinter ya. Pinter. Harus tegas Pak Ustadz. Kayak orang lagi patingnya nih. Kalau salah harus tegas. Nggak boleh salah.
Ya sudah, coba sekarang ini ada kita baca ayatnya, kebetulan pendek nih ayatnya. Ayat keberapa nih Ustaz ya kita ya? Ayat 34. 34 ya. 34 ada aba dan istakbaro. Nah, Aba, oke, sekarang saya mau istakbaro. tanya nih, istakbaro ini fi'il atau isim? Istakbaro, istakbaro. Isim Ustaz. Isim, ada A-nya. Salah, itu fi'il. 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 Fi'il apa coba? Baru. Madi. Fi'il madi. Bil madi ya. Berapa huruf? 2, 3, 3, 4, 5. 6. 6. Oke, kalau 6 coba sekarang huruf aslinya apa saja? Kaf, Kaf, ba, ba, ro. Ba, Ah, Ro. oke, itu pas ya. Kaf, ba, ro dari kata kabir. Kabir itu apa artinya? Kabir ya. Besar. Sombong Berita. ya. Ya, besar ya. Besar. Oh, Besar, oh besar. kabir. Kalau begitu istakbaro apa artinya? Kepala besar. Merasa Merasa besar. besar. Oh, Merasa Sombong, besar. sombong. Nah, Merasa sombong. besar. Gitu ya. Jadi merasa besar berarti apa? Sombong. 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 Astagfirullahaladzim. Oke, Auzubillahi min dzalik. aba itu kalau kita bilang apa ya? Abai gitu ya. Aba itu enggan, ogah, enggan, tidak mau, menolak. Itu aba. Ya fi'il madhi. Mager. Aba, ya aba mager. Hmm. Nanti kalau cuma mager nggak mau gerak. Oke, jadi aba itu enggan atau menolak. Aba dia adalah enggan. Baik, sekarang coba diartikan langsung. Ini nggak ada kotaknya. Otomatis harus bisa bunyi. Coba. Wa iz qul wa iz Wah, apa qul wah artinya wah? Dan. dan Il, iz Ketika yang ketika, ketika ulna, kulna ketika dia kami mengatakan ya. mengatakan mengatakannya karena ini Allah berarti berfirman. Berfirman. berfirman Lil malaikati Kepada para malaikat. Berfirman. malaikat pada malaikat. Ini bacanya apa? Kepada malaikat. Apa ini? Usjudu. Usjudu. Oke. Usjudu. Usjudu apa artinya? Bersujud. Sujud. Sujud. Bersujudlah. Bersujud. Karena dikasih wawu berarti bersujudlah siapa? Kalian. Kalian. Oke. kalian Bersujudlah kalian. Li Adama. Kepada Adam. Kepada kepada Adam. Adam Fa Maka maka sajadu. sajadu Bersujudlah maka mereka. bersujudlah Ada wawunya, Mereka. maka mereka bersujud Bersujud. Illa Kecuali. kecuali iblis. kecuali iblis Iblis. Aba Enggan. enggan wa Dan dan istakbara sombong. sombong wa kana dan dan dia adalah Dia. dia adalah karena Dia. dia adalah minal Dari kafirina, Orang kafir. golongan orang kafir golongan orang yang ingkar. orang ingkar kafir Al kafirin ini isim atau fi'il? isim. isim Tanda isimnya. Alif lam. al depannya al Oke, kita coba ingat-ingat kembali. Yang harus nasab tadi jabatannya apa? subjek Objek. Objek. nasab objek ya Oke. Yang harus jar apa? subjek Subjek. keterangan Bukan. Ayo. Yang harus jar ada yang sebelumnya itu apa namanya? ada Isim yang harf jar. terhadap harf jar. Nasab atau itu apa satunya lagi Isim bawahnya? yang terhadap harf Nah. jar. Sofa, nasab, jar. Jar. Sekarang gini, penyebab jar itu apa? Tadi kan minimal satu lah kita ingat. Penyebabnya sebuah kata itu harus jar. Kenapa? Setelah harf jar. Isim yang terdapat harf jar. Ada harf jarnya kan? Oke, sekarang sebelumnya ada harf jar nggak? Ada mina. Min. Min kan? Min. Min, Kan? ya. Oke. Min. Nah, pertanyaannya begini, al kafirina itu rofa, nasab atau jar? Sedang rofa. Rofa, nasab atau jar? Jawabannya Nasab. jar. Nasab. Jar. Oh, jar ya. Jar. Tadi Jar, udah Pak. disebut jar ya. Kan ada harf jar kan? Oke. Oh, Iya, ada ada harf min. jarnya. Oke, ada Jar. min kan? Oke. Iya. Kenapa jar?
Sebelumnya ada half jar. Sebelumnya ada Oke. half jar. Oke, tanda jarnya mana? Ya. 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 Kenapa Oh, iya, pakai iya. ya? Kenapa jarnya pakai ya? Karena sedang Karena jar. dia apa tuh yang tadi di tabel. Karena jamak muzakkar. Ya Muzakkar. jamak mudzakkar. Aduh. Nah, kalau Iya. kalau jawabannya seperti yang ditampil berarti saya lihat sendiri dong. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kenapa ya? Karena Kenapa Jamak ya? muzakkar. Karena jar. Jamak muzakkar. zaman Muzakkar. Pertanyaan saya ulang sekali lagi. Al-kafirin itu isim atau fi'il? Isim. Isim. Oke. Al-kafirin itu posisinya sedang rofa, sedang nasab, atau sedang jar? Jar. Jar. Kenapa al-kafirin itu posisinya jar? Karena setelah Karena half jar. setelah half jar. Oke, tanda jarnya mana kalau al-kafirin itu? Ya. Ya. Kenapa Iya, tanda iya. jarnya menggunakannya? Ya. Karena isim Ya. muzakkar. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Udah begitu pokoknya. Ya. Hafalin pertanyaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Pertanyaannya balik lagi ringan. bingung. Tadi balik lagi. Makanya hafalin pertanyaannya bukan jawabannya. Eh, Ya sudah pokoknya gitu. Karena target Ibu Ani sudah hadir. Untung ada Ani. Bangsat. Aman nggak ya? Artinya Kami Ani yang hebat tahu loh banyak. ibu, semangat banget deh. Sampai Oke. udah asar. Udah asar ya? Udah, Sudah, Pak. Ustaz. Ya, Tadi. sudah. Dari setengah 20 menit yang lalu. Waduh. Ya sudahlah kalau gitu Masya kita Allah. doa. Kelebihan waktunya. Ya, Saking nanti putus. semangat belajar. oke, nanti kita Ya, lanjut Pak dengan Ustadz. masih tentang jumlah dan irob. Ya, Pak Ustaz. Tadi lanjut sampai maghrib aja Ustadz. Paham. Biar paham. Oh iya, biar ngotot ya. Allahumma salli bil Qur'anil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma ja'alna minhum nasina wa alimna minhum warzuqna tilawatahu waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Ustadz. banyak Pak Ustadz. Pak Kholik. Jangan menyerah pada kami ya Pak Ustadz. Pada itu. Maju tadi, Bang. Pada kamu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Alhamdulillah. Ustadz. Terima kasih. Ani gimana Ani? Udah Alhamdulillah. granted? Amin nih. Aman. Ya Allah, gue sampai sana tau nggak? Sampai sana ternyata ada dokumen yang ini Kurang. udah lah gantiin orang ya. Ada Oh. dokumen yang kurang, which is Ya Allah. apa namanya kan karena gue pensiun ya, harus ada sponsor. Ya Allah, Iya. cuma sponsor letter aja mesti harus balik pulang ke rumah nggak Kan sempet cuma jadinya. ada surat dari suami nih. Suami Iya, surat makanya. dari suami. Iya. Nggak Ben, sempet surat ya. suami kan, iya, Iya. kita nggak kepikiran ya udah pensiun ini ternyata ya Oh. udah cuma satu dokumen itu aja ya udah akhirnya besok kayaknya Iya. balik lagi tapi nggak apa-apa. Wah, ya Ternyata Allah. tapi memang repot ya Schengen itu masya Allah. Lu di mana? Negara apa? Spain. Oh, Tapi Spain mereka agak minta ini susah. kan, minta bank balance nggak kayak gitu-gitu?